Dilansir dari CNBC Indonesia, sulitnya mencari kerja sesuai bidang studi dialami oleh para generasi muda di Cina. Kondisi ini terungkap dalam laporan Cina berjudul Mengapa Sarjana Muda Banyak Menganggur di Cina. Banyak dari pencari kerja yang ditemui Cina di Bursa Kerja atau Job Fair List Wikiao, Beijing, menyatakan mereka sulit mencari kerja sesuai bidang studinya selama masa di kampus. Saya melihat peluangnya cukup suram, pasar tenaga kerja sepi. Akhirnya saya mengurungkan niat mengejar posisi tertentu, kata Hudi, pencari kerja berusia 22 tahun yang merupakan sarjana desain dari Harbin University of Science and Technology kepada CNN. Dikutip Minggu 1 Juni 2025, Li Mengqi, sarjana teknik kimia dari Institut Teknologi Shanghai yang telah berusia 26 tahun, sudah 8 bulan menganggur setelah lulus kuliah. Gara-garanya sama, ia tak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya saat menempuh pendidikan di Universitas Chen Yuan, 26 tahun, lulusan Guangdong Food and Drug Vocational College pada tahun 2022. Bahkan akhirnya harus bekerja sebagai petugas sortir paket di sebuah cabang agen kurir. Ia mengatakan, meskipun telah mendapatkan pendidikan vokasi, baginya sulit untuk memperoleh pekerjaan dengan standar gaji yang mencukupi. Sebab, banyak lowongan kerja yang mencantumkan syarat-syarat menyulitkan. Banyak perusahaan mencari kandidat yang sudah berpengalaman, orang-orang yang bisa langsung bekerja. Sebagai lulusan baru, kami tidak punya cukup pengalaman. Mereka sering mengatakan tidak memiliki sumber daya untuk melatih karyawan baru. Dan gaji yang ditawarkan sangat rendah, ucap Chen. Krisis pasar tenaga kerja di Cina. Pendiri Yung China Group, lembaga think tank atau pemikir yang berbasis di Shanghai, Zach Gestwald mengatakan, apa yang terjadi dengan Li, Hu, dan Chen merupakan gambaran krisis pasar kerja di Cina bagi para pemudanya yang berharap bisa berkarir sesuai bidang keahliannya. Salah satu masalah terbesar saat ini adalah ketimpangan antara kerja keras yang mereka lakukan saat kuliah dan pekerjaan yang menanti ketika lulus, kata Zach Gestwald, asisten profesor sosiologi di University of Michigan, Su Yun, mengamati meskipun lulusan dari sekolah-sekolah elit dan jurusan otomasi ataupun AI banyak dicari, namun para sarjana masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka akibat meningkatnya persaingan di bursa kerja. Industri yang secara tradisional menjadi penyerap utama lulusan perguruan tinggi, seperti startup internet dan pendidikan, juga mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, ada alasan struktural yang mendalam di baliknya, katanya. Memburuknya pasar kerja di Cina telah memunculkan istilah anak dengan ekor busuk di Cina sebagai gambaran sarjana muda yang terpaksa bekerja dengan gaji rendah dan bergantung pada orang tua, lantaran tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka. Istilah ini diambil dari gedung ekor busuk, proyek perumahan yang mangkrak dan menjadi beban ekonomi Cina sejak tahun 2021. Eli Friedman, Profesor Global Labor and Work di Cornell University, menyoroti adanya pergeseran budaya yang memengaruhi sikap generasi muda terhadap pekerjaan, ancam kepastian ekonomi. Berbeda dengan generasi orang tua mereka, sarjana muda saat ini lebih enggan menerima pekerjaan berkualitas rendah atau tidak stabil, bahkan di tengah tekanan ekonomi. Bahkan, mereka juga enggan memulai usaha kecil untuk bisa mengembangkan bisnis. Saat ini, jika Anda berusia 22 atau 23 tahun dan baru lulus universitas di Cina, saya rasa Anda tidak akan mau berjualan barang-barang kecil di jalanan, lalu menabung dan menggunakannya untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Secara budaya, saya rasa itu bukan lagi jalan yang dipilih kebanyakan orang, kata Friedman. Pergeseran sikap ini telah melahirkan istilah merunduk atau tamping dalam bahasa Mandarin. Ketika kaum muda memilih mundur dari persaingan kerja yang hiperkompetitif, beberapa anak muda enggan menerima pekerjaan apapun yang tersedia karena semakin kecewa dengan model tradisional pengembangan karir. Menurut Friedman, pergeseran sikap ini telah melahirkan istilah merunduk atau tamping dalam bahasa Mandarin. Ketika kaum muda memilih mundur dari persaingan kerja yang hiperkompetitif, beberapa anak muda enggan menerima pekerjaan apapun yang tersedia karena semakin kecewa dengan model tradisional pengembangan karir. Menurut Friedman,
Zhou dari University of Michigan menyoroti dampak psikologis mendalam akibat pengangguran berkepanjangan, terutama di kalangan lulusan yang sebelumnya dijanjikan masa depan yang stabil. Ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan tidak hanya menciptakan ketidakpastian ekonomi, tetapi juga menghilangkan martabat dan tujuan hidup bagi para lulusan. Hal ini meruntuhkan narasi yang selama ini mereka yakini, bahwa pendidikan akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Ujarnya, tahun ini jumlah lulusan universitas di Cina akan mencapai rekornya, 12,22 juta orang. Naik dari 9 juta orang pada tahun 2021, pemerintah Cina telah mengakui solusi untuk mengatasi tantangan. Lapangan pekerjaan di negara itu sangat mendesak. Ketidakcocokan antara pasokan dan permintaan sumber daya manusia semakin mencolok, kata Menteri Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Cina, Wang Xiaoping, dalam konferensi pers pada 9 Maret lalu di sela-sela pertemuan tahunan Liang Hui atau 2 sesi. Laporan kerja pemerintah Cina tahun 2025 merinci rencana untuk mengatasi pengangguran kaum muda dengan menekankan perluasan peluang kerja, bantuan keuangan yang lebih terarah, dan dukungan baru bagi kewirausahaan. Langkah-langkah spesifik yang diusulkan meliputi pengembalian premi asuransi pengangguran, pemotongan pajak dan biaya, subsidi pekerjaan, serta dukungan langsung bagi industri padat karya. China telah menetapkan target untuk menciptakan lebih dari 12 juta pekerjaan baru di daerah perkotaan tahun ini, sebagaimana dirinci dalam laporan kerja pemerintah pada 2 sesi. Meskipun jumlah lulusan yang memasuki pasar kerja tahun ini mencapai rekor tertinggi, China masih menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil, terutama di sektor manufaktur. Menurut laporan China Daily pada Juli lalu, yang mengutip panduan pengembangan tenaga kerja manufaktur dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi, Informasi serta Departemen terkait, China diperkirakan akan mengalami kekurangan sekitar 30 juta pekerja terampil di 10 sektor manufaktur utama pada tahun 2025. Fenomena ini menjadi sorotan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di mata dunia, yaitu 1. Ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan pekerjaan. Setiap tahun, China menghasilkan lebih dari 10 juta lulusan perguruan tinggi. Namun, jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak bertambah dengan kecepatan yang sama. Jurusan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar. Banyak mahasiswa memilih jurusan berdasarkan minat pribadi atau tren populer, tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja yang sebenarnya. Ketidaksesuaian ini menyebabkan para lulusan sulit bersaing di pasar kerja yang kompetitif. 3. Kurangnya pengalaman praktis dan keterampilan soft skills. Pendidikan tinggi di Cina sering kali terlalu berfokus pada teori dan kurang memberi perhatian pada keterampilan praktis dan pengalaman kerja lapangan. 4. Persaingan yang sangat ketat. Dengan jutaan lulusan yang bersaing setiap tahunnya, kompetisi menjadi sangat ketat. Bahkan untuk pekerjaan dengan gaji rendah dan kualifikasi dasar, bisa ada ratusan pelamar. 5. Ketergantungan terhadap gelar dan sertifikasi. Di Cina, masih terdapat persepsi kuat bahwa gelar dari universitas ternama adalah kunci kesuksesan. Akibatnya, banyak mahasiswa berfokus hanya pada memperoleh gelar dan lupa untuk membangun keahlian praktis. 6. Perubahan struktur ekonomi dan otomatisasi. Transformasi ekonomi Cina dari industri berat ke ekonomi berbasis teknologi dan jasa menyebabkan banyak jenis pekerjaan lama hilang, digantikan oleh mesin atau otomatisasi. 7. Lokasi geografis dan kesenjangan wilayah. Banyak lulusan tinggal di kota-kota kecil atau daerah pedesaan yang memiliki sedikit peluang kerja. Mereka harus bersaing untuk pindah ke kota besar seperti Beijing, Shanghai, atau Shenzhen yang sudah sangat padat. 8. Overeducation dan underemployment. Fenomena overeducation juga menjadi salah satu penyebab pengangguran. Banyak lulusan dengan kualifikasi tinggi hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan gelar sarjana dan meningkatkan angka pengangguran. Terselubung underemployment. 9. Harapan yang tidak realistis dari lulusan baru. Banyak lulusan memiliki ekspektasi tinggi terhadap pekerjaan pertama mereka, termasuk soal gaji, jabatan, dan lingkungan kerja. Untuk mendapatkan hal inspiratif lainnya, silahkan subscribe, like, share,
Terima kasih.